Baik, kita lanjutkan sesi 3 dari soal nomor 21. Pembahasan soal nomor 21 yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Ingat, kalau penyebab konflik itu, kalau tidak ada itu, maka tidak ada konfliknya. Ini konfliknya sebetulnya apa ya? Konflik ide, konflik batin, konflik fisik. Ini ada pertentangan pendapat ya antara anak dan ayah. Berarti ini konflik ide. Konfliknya adalah anak tidak ingin study tour, ayahnya ingin anaknya ikut study tour. Itu konfliknya. Gitu lah. Pertentangannya itu konfliknya tuh. Lah, itu sebabnya apa? Mengapa anak tidak ingin tapi ayah tetap ingin anaknya ikut? Di sini ada sebuah clue. Ayah memang sosok pria yang tidak pernah membiarkan anaknya merasa sedih dan malu. Ya, tetapi ayah masih saja bersikeras agar aku tetap ikut kegiatan tersebut. Ya, pertentangannya ini ya. Ada ayahnya bersikukuh anaknya harus ikut, sementara sebetulnya anaknya tidak ikut tidak masalah. Nah, itu terjadi karena apa? Konflik itu terjadi karena apa? Karena ayah tidak ingin melihat anaknya sedih dan malu karena tidak ikut study tour. Kalau ini tidak ada, kalau ayah tidak merasa, tidak merupakan sosok yang tidak ingin melihat anaknya sedih, maka tidak terjadi konflik, gitu ya. Ayah itu tidak akan memaksakan kehendak kepada anaknya agar ikut study tour. Begitu untuk nomor 21. Nomor 22, akibat konflik. Nah, akibat konflik itu adalah peristiwa terakhir dalam sebuah cerita. Gitu ya. Setelah konflik terjadi. Di sini ini sudah kronologis ya. Purbasari, Putri Sulung begini, Purbasari kemudian dia tidak terima tadi. Konfliknya tidak terima, terus menjahati si Purbararang, menjahati Purbasari, gitu ya. Nah, di akhir cerita Purbararang jadi mempunyai alasan untuk mengusir adiknya karena adiknya sakit kulit, menjadi bertotol-totol karena perbuatan Purbararang. Jadi akibat konfliknya adalah Purbararang mengusir Purbasari dari istana. Terus 23. Perbedaan pengembangan kedua teks. Teks 1 itu diawali dengan aksi tokoh. Setiap malam dengan membawa minyak urut, dia menyusur dari gang ke gang kampung guna menjemput pelanggan. Terus yang ini, rasanya belum terlalu lama kami berada di sana dan bumbung baru terisi beberapa ekor jangkrik ketika tiba-tiba angin berubah perangai. Jadi sudah ada ketegangan, tiba-tiba anginnya berubah perangai. Angin yang tadinya sejuk berubah menjadi angin ribut, begitu ya. Lidah api bergoyang menjilat wajah saya yang tengah merunduk karena angin yang berubah perangai tadi. Jadi teks satunya diawali dengan aksi tokoh menyusur dari gang ke gang kampung. Kemudian teks 2 ini ketegangan ketika tiba-tiba angin berubah perangai. 24. Nah, ini perbedaan penggunaan bahasa. Ingat nak, ini harus hati-hati. Kelihatannya betul tapi bisa salah, kelihatannya salah tapi bisa betul, gitu ya. Kalian ini yang dipakai adalah majas. Ada metafora, hiperbola, personifikasi dan simile.
Simile itu majas perumpamaan, harus dengan kata seperti, bagaikan, dan sebagainya. Kemudian personifikasi itu apa? Memanusiakan, memberikan sifat manusia kepada bukan manusia. Kepada benda mati, kepada benda hidup yang bukan manusia. Hiperbola itu berlebih-lebihan, lebay, ya. Metafora itu menggunakan ungkapan langsung. Nah, sekarang kita cek, mengapa kok jawabannya B, hiperbola? Nih, tahun demi tahun mengalir deras. Mengalir kan bukan sifat manusia, toh? Maka bukan personifikasi. Mengalir itu sifat air, tapi tahunnya mengalir itu lebay, ya. Saking cepetnya, tahun berlalu. Kemudian dikatakan tahun mengalir deras, mengikis desir, wah, meluluhkan debar. Ini namanya lebay, hiperbol, ya, berlebihan. Aku memang tak pernah beringsut meski seinci. Apakah yo tenan? Masa yo ora beringsut meski seinci? Seinci itu sedikit loh ya, anak. Gitu ya. Ini hiperbolnya di sini. Aku genggam erat kerikil bercat biru itu, lalu kejujuran yang hening, keikhlasan yang tersungging, kembali membantuku memaknai. Ini kalau dikatakan ini berlebih-lebihan. Kemudian yang teks 2, mengapa kok personifikasi? Apa yang personifikasi ini? Takkan pernah kulupa setiap pukul 3 pagi truk pengangkut buruh kapal keruk menjemput. Yang siapa yang menjemput? Truk, ya. Yang biasanya menjemput siapa? Orang, supir, teman, ayah, ibu, begitu ya. Orang yang menjemput. Nah, ini siapa? Truknya menjemput. Maka truknya diberi sifat seperti manusia. Di sini berarti sebuah personifikasi. Baik, itu untuk nomor 24. Nomor 25. Bukti latar sore hari. Ada di nomor 2. Tak terasa matahari sudah jauh ke barat, ya. Nomor 3, ayam-ayam peliharaan yang sejak tadi berisik saling berebut makanan sudah menuju kandang. Yang namanya ayam dibiarkan di luar, dia akan menuju kandang. Ayam pulang kandang itu kapan? Kalau sudah sore. Baik, nomor 26. Bukti watak tokoh suka menolong. Ya, suka menolong. Nomor 2. Paragraf kedua. Suatu malam, Maldonado berhasil kabur. Dia pun lari ke hutan. Ketika di hutan ia mendengar suara hewan kesakitan. Suara itu berasal dari dalam gua. Ternyata puma yang baru saja melahirkan. Ya, membantu ini. Maldonado masuk dan membantu induk puma yang kelelahan. Nomor 4, keesokan paginya warga terkejut. Walaupun diikat, Maldonado tetap terlihat segar dan tidak kelaparan. Nah, ini yang memberi makan. Nah, tokoh cerita. Jadi tokohnya ada puma, ada Maldonado. Pumanya menolong Maldonado setelah Maldonado menolong puma. Itu ya. Jadi ini nomor 2 dan nomor 4. Yang memberi makan. 27. Komentar yang sesuai. Tema cerita tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Mengapa kok tidak tokoh, tidak nyata? Karena berasal dari buah persik. Komentarnya. Ya namanya ini dongeng. Dongeng memang bukan ceritanya nyata, ya. Semua
dongeng itu ya ceritanya tidak nyata, imajinatif. Tokohnya tidak nyata karena berasal dari buah versi. Tema cerita tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Ini di mana nih letaknya? Beberapa tahun kemudian Momotaro meninggalkan orang tuanya untuk melawan kelompok perampok. Nah, ini dalam perjalanannya bertemu dengan seekor anjing. Momotaro ini menembus benteng, mengalahkan mereka. Ya, mereka siapa? Para perampok-perampok itu jahat. Jadi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. 28. Sinopsis itu harus meliputi seluruh bagian cerita meskipun hanya dengan satu kalimat. Dara yang memiliki kondisi lemah mendapatkan teman bayangan yang menyadarkannya untuk menerima keadaan. Salahnya apa? Oleh anak orang tuanya karena kelemahan orang tuanya. Karena kelemahan orang tuanya salah. Dara memiliki teman bayangan yang sangat mengerti dirinya. Ia menemani Dara kemanapun Dara pergi. Belum sampai sana. Ini hanya sampai di sini. Kalau teman bayangan hanya di bagian akhir. Gadis bayangan teman Dara yang menghasutnya. Oh, bukan. Ya, salah. Tidak sesuai dengan isi cerita. 29. Busok. Kucing ras asli Indonesia. Ras itu keturunan ya. Kucing busok merupakan bla bla bla. Istilah yang tepat untuk melengkapi infografik yang rumpang. Kucing busok merupakan ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Jadi ini lebih menunjukkan jawaban yang jelas benar adalah yang endemik karena ini namanya kucing endemik. Binatang endemik itu tidak harus penyakit ya nak. Bisa juga binatang, tumbuhan gitu bisa dikenakan endemik, yaitu yang hanya tumbuh di kawasan tertentu. Baik, nomor 30. Urutan kalimat yang tepat. Nah, ini membuat atau memasarkan produk secara online. Pertama, pasti tetapkan produk yang akan dijual. Kemudian mulai dari akun sosial media pribadi, membuat online shop di marketplace, kemudian masuk forum jual beli, promosi melalui website atau blog sendiri, melibatkan influencer atau influencer marketing, kemudian promosi dengan menggunakan sosial media ads. Kalian bisa mencari ya, ini ada bagaimana sih cara membuat atau memasarkan produk secara online. Baik anak-anak, itu sesi akhir dari sesi 3. Kita akhiri dulu, nanti akan kita lanjutkan di sesi 4.